Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini saya resmikan Jalan Tol Cilenyi Sumedang Dawuan, Jalan Tol Cisumdawu di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selamat siang. Sekarang saya dengan Bapak Rama Wijaya selaku Ketua DPW Asperindo Jawa Barat. Selamat siang, Pak Rama. Terima kasih, Pak. Selamat siang juga, Pak. Ya, terima kasih, Pak, sudah berkenan untuk join di Trasgo, Pak. Sama-sama, Pak. Sudah diberikan kesempatan untuk bicara di forum ini nih, Pak. Di Trasgo live Instagram. Jujur pertama kali nih, Pak, saya live dengan Instagram. Siap. Jadi masih kagok dengan teknologinya, Pak. Oke. Baik, Pak, menarik soal tema yang akan kita ulas ini kan kita ketahui kemarin dari Presiden Jokowi baru saja meresmikan beroperasinya tol Cisamdawu gitu. Betul. Kita ketahui kan ini membutuhkan waktu sekitar 11 tahun, Pak, untuk pembangunannya gitu. Apakah bagi Asperindo ini menjadi kabar baik, Pak, terutama untuk pengusaha kurir di Jawa Barat, Pak? Bagi Asperindo, Pak, khususnya daerah Bandung Raya dan sekitarnya, termasuk Bandung Raya sekitar termasuk Sumedang ya, Pak, ya, dan itu mencakup Sumedang juga, itu kabar yang baik buat kita. Karena apa? Karena kan selama ini jujur jalur darat, kalau kita harus menggunakan tol, kita harus memutar, Pak. Lumayan jauh ke Cikampek, baru akhirnya ketemu tol Cipali. Sedangkan kalau kita menggunakan jalur non-tol, mungkin sebagai kalau Bapak tahu di sana jalurnya lumayan penuh tantangan karena berbukit-bukit, turun naik, kemudian juga tidak terlalu lebar, tidak terlalu ideal ya. Kita tahu di sana sebelum terjadi dulunya sekali bahkan cuma muat untuk satu truk naik ke atas. Sekarang sudah lebih diperlebar, tapi kan tetap terbatas, Pak. Nah, harapan kami dengan tol Cisumdawu ini bisa memotong jalur transportasi, Pak, khususnya transportasi darat. Jadi kemarin saya ngobrol dengan beberapa anggota di Asperindo, dengan Cisumdawu kita bisa masuk ke tol Cipali itu kurang lebih antara 60 sampai 70 kilo lebih dekat secara jarak, Pak, ya. Jadi kalau tadinya kita harus memutar ke Cikampek, itu kita mungkin menempuh jarak sekitar 180 sampai 185 kilo. Nah, kalau berputar gitu, kalau sekarang kita bisa cut cuma dengan 115 kilo. Jadi untuk titik pertemuan yang sama ya, kita hitungnya, Pak, untuk titik pertemuan yang sama. Itu kita bisa hemat kurang lebih 70 kilo. Secara jam tentunya kalau kita bicara 60 sampai 70 kilo artinya bisa antara setengah jam sampai dengan 1 jam waktu yang kita bisa hemat dengan tol Cisumdawu ini, Pak. Itu sih dari saya. Jadi memang kabar yang cukup menggembirakan sih buat kami, khususnya pengguna transportasi darat nih, Pak. Oke. Artinya secara kebutuhan, secara urgensi memang tol Cisumdawu ini memang dibutuhkan sekali, Pak, ya, untuk semua pihak lah ya, termasuk bisnis kurir ya. Yes, Pak, dibutuhkan, Pak. Seperti saya bilang, karena jalur lama itu yang non-tol tadi berbukit, berkelok, dan sebenarnya tidak layak lah, Pak, kalau untuk dilewati oleh truk-truk logistik. Seperti itu. Oke. Artinya gambaran infrastruktur atau akses jalan ketika mungkin sebelum adanya tol ini, secara mungkin ketika truk atau armada dari pebisnis kurir yang lain dari luar kota misalnya untuk menuju ke sana itu kesulitan sekali, Pak, ya? Iya, sebelum ini kan kalau kita lewat keluar Bandung aja, lewat Bandung Timur ya, Pak, lewat Cilenyi ke Sumedang, kita lewat jalur yang biasa orang kenal Cadas Pangeran, itu
apa? Kadang-kadang untuk mobil truk itu kan kita tahu Pak, mobil logistik ini kan jalannya pelan-pelan Pak. Itu jadi ganggu traffic yang lain-lain juga Pak di sana. Apalagi jalannya kan mendaki itu di sana. Mendaki dan sempit sehingga mobil-mobil umum atau kendaraan logistik yang lebih kecil mau tidak mau jadi ikut melambat jalannya mengikuti mobil-mobil lain yang lebih besar. Nah, kadang-kadang memang opsi lainnya harus lewat tol, tapi kan kita tahu lewat tol selain berputar lebih jauh juga biaya. Cuman kalau saat kemarin ya sebelum ada tol Cisumdawu kembali ke perusahaannya sih mereka orientasinya lebih ke cost atau lebih ke SLA atau waktu kiriman. Mereka yang lebih orientasi ke waktu kiriman tentunya lebih memilih lewat tol berputar lewat Cikampek dibanding memaksakan lewat jalur lama. Seperti itu, Pak. Oke. Kalau dari resiko ketika menggunakan non-tol sendiri ada mungkin dari sisi keamanan, Pak, selain dari kondisi medan yang mungkin curam atau berbukit gitu. Kalau kita bicara risiko ya Pak ya, yang kita bicara jalur lama nih ya Pak ya. Mungkin kalau bagi mereka yang sering lewat jalur lama itu yang lewat Sumedang itu kita tahu selain itu tidak terlalu lebar ya kalau untuk kendaraan logistik kecuali buat kendaraan pribadi. Dia menanjak itu rawannya ini Pak. Kita tahu kadang-kadang kan beberapa kendaraan berat itu tidak layak jalan. Artinya dia bisa jadi ketika dia harus mendaki mungkin nggak kuat dan itu bisa turun. Dahulu mungkin sekarang kita udah lama nggak dengar, tapi dahulu di jalur lama itu rawan Pak kecelakaan, entah itu truk logistik ataupun bus. Nah memang semenjak itu diperlebar agak lebih lebar, dibikin kayak shelter untuk mobil-mobil itu bisa berhenti sebentar di pinggir jalan. Ya agak ya lumayan lah Pak tingkat kecelakaannya berkurang, tapi tetap aja ada potensi longsor kan salah satunya karena ya bagaimanapun itu kan melintasi daerah perbukitan ya Pak ya. Nah berbeda dengan Cisumdawu sekarang kita tahu beberapa itu menembus gunung malah itu kan melobangi gunung, jadi resikonya bisa jauh lebih minim apalagi jalannya lebih mendatar dibanding lewat jalur lama itu sih Pak. Jadi resikonya bisa lebih ditekan. Kalau faktor pungli Pak, apakah juga ada mungkin di jalur lama Pak? Faktor apa Pak? Resiko pungli Pak di jalur non-tol Pak. Non-tol ya Pak. Kalau faktor pungli, nah ini yang saya tidak bisa mewakilkan bahwa pasti ada pungli atau enggak. Tapi sepanjang sepengetahuan saya sih jalur Trans Jawa itu jauh lebih aman sih Pak. Mungkin di 1-2 titik ada ya, tapi sepanjang biasanya mereka sih kan kalau saya kan perusahaan kurirnya cenderung lewat tol Pak ya, jadi boleh dibilang relatif aman sih Pak. Gitu. Oke. Jadi Trans Jawa itu lebih relatif aman Pak dibanding mungkin Trans Sumatera ya. Oke. Pak, tadi disampaikan kalau untuk di jalur lama itu terutama di daerah berbukit itu kan medannya sangat susah dan risiko kecelakaan. Mungkin bisa disebutkan berapa titik mana saja Pak biasanya Pak? Saya kurang hafal mas semua, tapi ya sangat artinya saya cukup tahu ya, artinya sering mengalami dari saya masih remaja mungkin adalah ketika kita dari Cileunyi keluar tol Cileunyi menuju daerah Sumedang. Nah itu kan kita lewat jalur, kalau kita lewat Jatinangor itu kita akan lewat jalur apa yang disebut kayak Cadas Pangeran itu. Nah itu yang kanan itu adalah kayak lembah gitu, kanan itu lembah, kirinya bukit. Nah kita juga suka dengar kan situ ada dulu kasus-kasus kayak pembegalan, ya itu orangnya dibuang. Sama itu lumayan sih di situ. Nah itu khususnya itu kan yang paling ini, setahu saya itu titik yang paling krusial sih. Yang lain-lain mungkin yang ketika dia harus tembus lagi ke selatan menuju Majalaya itu juga agak berputar-putar Pak jalannya, agak lumayan berputar-putar, tapi tidak se ekstrim di Cadas Pangeran gitu. Tapi ya lumayan itu muter-muter dan sempit juga ke arah Majalaya. Bisa dikatakan waktu tempuhnya itu tidak bisa dipastikan gitu Pak ketika menggunakan jalur lama ya Pak? Tidak bisa dipastikan Pak, betul. Apalagi kalau kita bertemu dengan truk yang
lagi mengangkut barang berat, dia akan jalan lebih lambat kalau kita ada di belakangnya, Pak, atau mogok, atau seperti itulah, Pak. Apalagi kalau hujan, Pak. Wah, itu jauh lebih sulit dipastikan. Terakhir saya ke sana mengendarai jalan pribadi menuju Sumedang, itu ya lumayan, Pak, luar biasa itu. Macetnya itu juga luar biasa ya, karena semua kendaraan pribadi, kendaraan logistik, semua jadi satu di sana kumpul, termasuk kendaraan lokal, masyarakat lokal kan juga ada dealer itu. Nah, dalam kondisi itu biasanya untuk memastikan SLA tetap achieve tercapai itu gimana siasatnya, Pak? Jadi seperti saya sampaikan di awal, Pak, terkait lagi dengan kebijakan perusahaan terhadap produknya. Kalau produknya sensitif terhadap SLA, biasanya kita sudah masukkan itu ke cost seperti biaya tol, bensin ekstra dan lain-lain, sehingga kita pilih jalur lewat tol, Pak. Walaupun memutar sedikit ke Cikampek, tapi SLA jauh lebih aman. Jadi kalau kita produk kita ini sangat sensitif dengan waktu kirim, maka kita korbankan cost, Pak. Karena pastinya harga kita pun berbeda kalau kita sudah bicara kiriman yang lebih cepat. Seperti itu. Baik. Pak, bisa kasih gambaran lagi untuk dipertegas, Pak. Dengan ini sudah beroperasinya tol Cisumdawu, artinya ada percepatan waktu tempuh ya, Pak? Ya, perbandingannya seberapa besar, Pak? Percepatan waktu tempuhnya, kalau kita bicara sama titik yang sama ya, sama-sama ke Majalaya ya, Pak, ya, tembus di Majalaya dekat Kertajati sana, Pak, ya, Kertajati. Itu kalau kita harus lewat tol, Pak, ke Cikampek, itu kurang lebih waktu tempuhnya bisa sekitar 2 jam 30 menit. 2,5 jam. Nah, sedangkan kalau kita lewat tol Cisumdawu, itu mungkin cukup butuh 2 jam kurang, mungkin 1 jam 50 atau 1 jam 55, seperti itu. Jadi bisa antara 1 sampai setengah jam. Kemudian kalau kita lihat jalur lama non-tol, itu waktu tempuhnya dari Bandung ya menuju ke, kita hitungnya anggaplah dari Pasteur ya, Pak, ya, ke daerah Majalaya, daerah Kertajati sana, itu waktu tempuh kurang lebih 3 jam 40 menit lah, 3,5 jam lah. Jadi luar biasa kan, Pak. Jadi kalau dahulu dibanding lewat jalur lama, kalau kita kejar SLA, mendingan lewat tol muter. Nah, kalau sekarang dengan Cisumdawu kita lebih ini. Tapi kembali lagi ke kebijakan perusahaan sih, Pak, atau kebijakan produk yang dia jual oleh perusahaan. Kalau produknya sensitif terhadap waktu, ya mereka mengorbankan cost di tol pastinya agar bisa lebih cepat. Nah, keuntungan sekarang dengan Cisumdawu, Pak, selain jarak lebih pendek, tolnya kan juga relatif ya nggak terlalu jauh sih, sedikit lebih murah dibanding harus berputar lewat Cikampek. Kecuali kalau naik lagi, Pak, ya. Kecuali kalau naik lagi. Oke, bisa dikatakan dengan percepatan waktu tempuh ini secara cost dari pebisnis kurir atau dari teman-teman Asperindo tidak terlalu mempermasalahkan ya, Pak? Karena sebanding gitu kan dengan yang tidak terlalu terbantu, Pak. Kan kalau jarak pendek otomatis kita juga hemat di BBM, Pak. Hemat di BBM juga. Gitu, Pak. Halo, ya. Ya. Pak, sebenarnya kalau untuk dari teman-teman kurir atau Asperindo ini ketika untuk menentukan rute antara non-tol dan tol itu proporsinya seperti apa sih, Pak? Dan kapan harus menggunakan tol gitu? Jadi proporsinya kembali lagi, Pak. Umumnya kan kalau Asperindo ini kebanyakan produknya produk ekspres, Pak. Ya, kebanyakan produknya produk ekspres. Jadi kami sangat mengutamakan kecepatan layanan atau SLA. Makanya nggak heran mungkin sebagian besar anggota kami cenderung akan lewat tol, Pak, semua, kecuali ada 1-2 anggota kami yang menjual paket-paket ekonomis, Pak. Nah, kalau paket ekonomis bisa jadi mereka pilih non-tol. Tapi sepanjang saya tahu, karena kalau kita bicara dari daerah Bandung Raya ya, Bandung Timur, Bandung Barat, termasuk Kota Bandung, kalau kamu menuju ke daerah Jawa Tengah lewat jalur lama, itu cost di bensinnya juga lumayan, karena kan tadi jalurnya mendaki ya. Karena kalau kita bicara jalur mendaki dengan waktu lambat, BBM atau solar yang dipakai juga
lumayan boros. Jadi kalau kita hitung-hitung, kita bisa kompensasi biaya bensin itu dengan biaya tol kalau lewat jalur lama. Seperti itu. Tapi saya sekali lagi kembali, ini perspektif saya, karena kebanyakan produk-produk perusahaan saya itu kan lebih banyak ekspres Pak, yang cepat. Jadi kita lebih sering pakai yang tol pastinya. Kita nggak punya yang nggak lewat tol. Gitu. Cuman mungkin ada beberapa anggota kita agak berbeda gitu, jualnya ekonomis. Tapi saya yakin mereka pun juga berhitung-hitung, karena lewat jalur lama itu yang mendaki dan sempit, karena pasti buang solar lebih banyak Pak. Belum lagi macetnya kan, luar biasa di sana. Jadi pasti solarnya akan lebih boros. Baik, sih, baik. Ya, oke. Dengan tambahan nanti tentu pebisnis kurir atau logistik akan berbondong-bondong lewat tol Cisumdawu nih Pak. Ya, Dan untuk tentu Bandung Raya Pak ya. akan ya. Dan tentunya akan menambah cost dari pebisnis kurir itu sendiri gitu. Apakah ada kemungkinan untuk penyesuaian tarif Pak dari yang dibebankan ke pelanggan gitu Pak? Kalau saya bicara adjustment tarif, saya pikir belum Pak. Karena saya bilang kan Pak, karena ini jalurnya lebih cepat, jalurnya lebih pendek, otomatis kita punya penghematan di BBM. Bisa jadi mungkin tidak ada kenaikan Pak, karena kompensasi dari tol tadi dihemat lewat penghematan BBM. Cuman memang kita harus hitung ulang, karena kan ini masih baru Pak. Ya. Gitu loh. Sementara kita berasumsi tidak akan ada adjustment harga ya, karena cost-nya itu dikompensasikan tol itu dengan waktu tempuh dan jarak. Kompensasinya ke sana. Kayak gitu. Karena waktu tempuh dan jarak akan pengaruh ke BBM. Konsumsi BBM. Baik, baik. Oke, dengan nanti penerapan tarif tol Cisumdawu saat ini masih belum jadi masalah juga ya Pak? Belum Pak, belum. Karena kan tarif tol sekarang kurang lebih relatif lebih murah dibanding kalau kita lewat Cikampek ya Pak ya. Kalau via tol. Malah jadi kita jadi lebih efisien. Jadi kalau kayak beberapa perusahaan yang selama ini menggunakan jalur permutar lewat Cikampek, bisa jadi dengan dia sekarang lewat Cisumdawu, cost-nya dia malah turun Pak. Cost-nya malah turun. Seperti itu Pak. Kalau dari sisi SL Pak, apakah ada perubahan Pak? Mungkin standarnya untuk percepatannya akan lebih cepat lagi dengan lewat tol Cisumdawu ini Pak? Saya pikir kalau untuk SLA tidak ada perubahan Pak. Jadi walaupun memang dari sisi operasional kita bisa lebih cepat setengahnya 1 jam, tapi kan kalau kita bicara SLA itu bicara dari first mile ya, dari pertama kali kita pick up atau customer nganter barang kita sampai dengan last mile, itu banyak faktor lain yang pengaruh di lapangan gitu. Khususnya biasanya masa SLA itu justru di last mile ya Pak, di delivery akhir di end customer. Jadi kalau kita harus ngerubah SLA kayaknya enggak deh, karena challenge sebenarnya itu bukan di middle mile, bukan di antar kotanya, tapi di kotanya sih. Itu Pak. Baik, baik. Pak, sebenarnya kalau untuk bicara soal kawasan Bandung, Sumedang, sampai ke Majalengka ini, potensi volume logistiknya apa sih Pak yang bisa dioptimalkan dan yang besar, dan dari sektor apa saja Pak? Jadi kalau kita bicara selama ini ya, kan anggota kita Asperindo itu banyak sekali bisnis garment ya Pak ya, fashion, garment, karena Bandung dan sekitar itu kan terkenal dengan industri fashionnya. Jadi fashionnya, garment segala. Nah ini kan selama ini kebanyakan kita kalau antara pilihannya nih Pak, kalau untuk keluar Jawa itu kalau nggak harus lewat Jakarta Pak, karena kalau lewat Hussein itu penerbangannya terbatas. Mereka kan kalau Hussein itu cuma Denpasar, Yogyakarta, Balikpapan, Batam. Jadi terbatas. Jadi dengan adanya dibukanya Cisumdawu, jadi kita kalau untuk mengejar tarif SMU yang lebih murah atau muatan udara yang lebih murah, ya kita bisa ke timur. Otomatis dampaknya adalah begini. Jasa kita bisa melakukan efisiensi ongkos kirim nih untuk produk-produk khas Jawa Barat, dan mungkin kita juga bisa, kan produk Jawa Barat itu selain fashion ada juga makanan nih Pak. Nah tadi Bapak bilang kan SLA. Nah
yang selama ini mungkin kalau kita harus kirim makanan ke daerah Jawa Tengah, ke Semarang segala macam itu lebih jauh ya, lebih lambat dengan waktu tempuh yang lebih hemat 1 jam. Nah kemungkinan apalagi dengan mobil yang lebih kecil bisa mungkin lebih cepat lagi Pak. Kalau mobil lebih kecil blend van gitu mungkin bisa 2 jam penghematannya. Nah itu mungkin komoditas makanan yang ada di Bandung ya, Bandung Raya dan sekitarnya itu bisa juga didorong ke Jawa Tengah. Selama ini kan agak problemnya itu tadi lumayan berputar dari daerah Bandung Raya menuju Semarang dan sekitarnya. Kayak gitu. Oke. Artinya produk-produk lokal di sekitaran Bandung Raya ini akan mungkin sebarannya akan semakin luas secara pasar ya Pak, dengan mungkin tol Cisumdawu ini ya Pak. Betul. Jadi produk lokal khas Bandung Raya dan sekitarnya yang tadinya cuma hanya terbatas fashion dan aksesoris, mungkin bisa yang tadinya makanan kan selama ini makanan dari Bandung Raya dan sekitarnya lebih banyak dipasarkan di Jakarta ya. Jabodetabek ya Pak. Ini bisa masuk ke Jawa Tengah nih gitu. Baik. Itu. Ya, yang menarik juga Pak, di sesi konferensi kemarin dari Pak Jokowi kan menyatakan pentingnya Cisumdawu ini kan untuk memudahkan akses ke Bandara Kertajati itu Pak. Kalau terkait ini Pak, apa untungnya bagi industri kurir Pak? Nah, kalau kita bicara udara ya khususnya, jujur kalau kita bicara udara, kalau kita harus pindah dari Hussein ke Kertajati, pastinya akan ada biaya tambahan. Baru Denpasar, Yogyakarta, Balikpapan, Batam, Makassar, itu pun nggak banyak, paling banyak ke Denpasar ya, ke Bali. Nah, kalau memang Kertajati mau dimaksimalkan, ini sudah diskusi lama sih, saya berapa kali diundang juga oleh pihak pengelola Kertajati, dari kami, asosiasi ya, yang penting flight-nya apa aja yang ada di sana, gitu loh. Oke. Kalau flight-nya udah jelas, apa aja di sana, baru kami siap mengisi. Kemudian berapa SMU-nya, ya harga motor berapa, biaya pergudangannya semua segala macam. Tentunya kami sebagai pengusaha, kalau semua harganya masuk, cost-nya masuk, sekalipun ada additional cost ya, additional cost di darat, ya kita nggak ada masalah ke Kertajati gitu loh. Tapi kalau ternyata penerbangannya juga jarang, kemudian tadi cost-nya juga mungkin relatif sama, ya mendingan kita ke Bandara Cengkareng Pak, ke Jakarta untuk pengiriman. Atau mungkin dengan adanya Cisumdawu, sekalian kita tembus sampai ke daerah Surabaya lewat Bandara Surabaya. Karena kan kalau dari Bandara Surabaya menuju Indonesia Timur, ya penerbangan Indonesia Timur, misal ke Makassar, itu beda SMU-nya, beda harga SMU-nya bisa sampai 10.000 per kilo dibanding Jakarta. Seperti itu. Iya, walaupun sekarang aksesnya mudah, itu masih banyak pekerjaan rumah ya Pak untuk Kertajati ini untuk bisa dioptimalkan di sisi logistik ya Pak. Betul Pak, pekerjaan rumah. Jadi kalau kemarin tuh istilahnya debat kusirnya kami para pengusaha dengan pengelola bandara adalah mana telur mana ayam, pesawatnya dulu ada atau barangnya dulu ada. Kan kalau dari pengelola bandara, pesawat bakal ada kalau barangnya ada. Tapi kalau kami kan ya pesawatnya aja dulu adain, nanti kami adakan barangnya ke sana. Gitu. Jadi saya pikir memang harus ada yang menjembatani sih Pak. Harus ada pihak-pihak menjembatani yang mengorbankan. Oh ya oke lah, kita subsidi dulu pesawatnya, yang penting ada dulu di sana. Nah nanti pasti kami anggota semua siap Pak untuk isi. Seperti itu. Kalau masukan dari Asperindo apa Pak? Untuk step awal agar Kertajati ini bisa dioptimalkan dari sisi logistiknya Pak? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Pak? Yang pertama ininya Pak, flight-nya atau rute. Jadi rute apa saja yang disediakan di Kertajati Pak. Oke, jadi penerbangan apa saja. Kemudian yang kedua, penetapan biaya-biayanya Pak. Oke lah, kalau SMU memang kan sangat bergantung terhadap ini ya Pak ya, airlines-nya menentukan biaya SMU. Tapi kalau biaya pergudangannya apa semua segala macam itu kan pengelola bandara Pak. Dalam hal ini juga pastinya adanya di bawah BUMN ini kan. Artinya pemerintah bisa ikut intervensi nih Pak kalau biaya di bandaranya. Kayak gitu. Jadi kalau biaya di bandaranya juga tinggi, bahkan mungkin lebih tinggi dari Hussein. Seandainya ya Pak, saya kan belum tahu nih biayanya berapa. Mungkin lebih dari Hussein, jadi nggak menarik Pak. Karena Hussein aja sekarang per 15 Juli nanti ada kenaikan nih Pak. Kenaikan, dan ini anggota saya sudah teriak nih. Kita lagi coba ngobrol juga ke pengelola Hussein, minta
adjustment lah Pak kenaikannya. Kita paham bahwa biaya-biaya naik, tapi ya minta kenaikannya itu di adjust. Ini kita bicara Hussein yang sekarang ya Pak. Nah kalau Kertajati bisa menawarkan biaya pergudangan, biaya bandara yang jauh lebih murah, pastinya jadi pertimbangan anggota nantinya Pak. Sekalipun mungkin ada biaya tambahan di darat ya, di transport ya. Kayak gitu. Baik. Oke. Pak, umumnya kalau di suatu daerah itu dibangun tol itu kan dari perusahaan kurir kan akan membangun semacam fasilitas entah itu gudang atau hub atau fulfillment ya Pak kalau untuk di sektor e-commerce. Sebenarnya apa pentingnya untuk fasilitas ini Pak? Apakah hanya untuk mendekatkan dengan titik barang yang akan dimuat atau seperti apa Pak? Ya, biasanya ya kan fasilitas-fasilitas ini atau hub ya, hub kita bilangnya hub. Hub ini gunanya adalah untuk mendekatkan ke daerah pengantaran ataupun ke daerah pickup. Jadi kita ngeliatnya gini Pak, apakah sudah perlu layak dibangun sebuah hub logistik misalnya di daerah Kertajati misalnya ya Pak ya. Nah kita lihat dulu di sana ada berapa banyak potensi first mile-nya atau potensi orang yang mengirim. Atau sebaliknya kita lihat potensi penerimaan barang di sana berapa, atau ya artinya gini, barang yang masuk ke daerah Majalengka sana Kertajati sana ada berapa banyak gitu. Kalau memang trafficnya rendah, baik barang yang first mile maupun barang last mile ya, artinya outbound maupun inbound-nya rendah, mungkin belum waktunya untuk ada hub di sana. Jadi hub itu biasanya kita bangun melihat traffic sih Pak, traffic barang, lalu lintas barang. Seperti itu. Jadi ya mungkin selama kita sementara ya Kertajati buat lewat aja sih Pak. Belum. Oke. Kalau berkaitan dengan tol Cisumdawu sendiri, masih teman-teman dari Asperindo masih wait and see atau seperti apa? Apakah perlu untuk nantinya teman-teman dari Asperindo membangun hub di sekitaran tol Cisumdawu? Sejauh ini kan kalau teman-teman kan masih coba-coba nih Pak pakai. Tadi saya bilang kebijakan masalah pembangunan hub itu kita lihat dulu nanti Pak trafficnya. Jadi kalau memang traffic barangnya lumayan tinggi di situ, baru nanti kita bangun hub. Mungkin 1-2 teman kita nih bangun hub. Tapi kalau trafficnya belum, karena bagaimanapun kita masih lihat tol baru ini ya sebagai jalur transportasi aja, tidak perlu ada barang yang stay di sana. Hub itu kan perlu diadakan ketika harus ada barang stay dan dipecah. Nah, kita belum melihat kebutuhan itu sih sementara ini ya Pak, paling nggak sementara ini. Kita belum tahu nanti ke depan apakah traffic barangnya makin tinggi wilayah situ semenjak ada tol ini nanti dibuka. Siapa tahu daerah Majalaya dan sekitarnya itu jadi tumbuh kan perekonomiannya kan. Kita nggak tahu nih Pak. Kalau daerah Majalaya dan sekitar jadi tumbuh perekonomiannya karena tol ini, ya bisa jadi kita akan bangun hub di sana. Okay. Jadi hub tadi sekali lagi lihat traffic barang ya lihat pertumbuhan ekonominya di lokal itu. Baik. Oke. Kalau dari ketiga kota ini Pak, dari Bandung, Sumedang, Majalengka yang mungkin secara traffic berpotensi untuk dibangunkan hub, yang mana Pak untuk ke depan nih? Kalau ke depan sih yang jelas sudah pasti ada hub ya Bandung Pak. Kan kalau Bandung sudah ada sih Pak. Kan kita nggak perlu discuss banyak berapa perusahaan bikin hubnya di Bandung. Saya rasa ya sementara sih yang ada sekarang Bandung sih Pak, sudah itu dari cukup sih Pak. Okay. Gitu. Dengan di Bandung. Karena kan potensi perekonomiannya juga besar di Bandung gitu. Kita belum bisa lihat Majalengka nih ke depan gimana. Seperti itu Pak. Baik, terakhir Pak Rama, prediksi dari Asperindo Pak untuk ke depan, mungkin 5 tahun ke depan, potensi volume logistik yang bisa dioptimalkan lewat tol Cisumdawu ini seperti apa? Oke, ke depan pastinya potensi yang bisa dioptimalkan adalah jalur kiriman darat Pak. Jadi kita ke kota-kota yang ada di Jawa Tengah maupun Jawa Timur jadi lebih cepat dijangkau oleh kegiatan ekonomi yang ada di Bandung Raya dan sekitar, itu satu. Yang kedua, kami juga berharap Pak, kalau memang Kertajati memang ingin dioptimalkan sebagai bandara ya Pak ya tolong juga dibantu kami dengan pertama penyediaan flight yang cukup banyak ke berbagai macam daerah tujuan, dengan SMU juga yang layak harganya. Artinya si airlines bisa kasih harga SMU murah itu juga kan karena dia sewa biaya bandaranya juga harus murah Pak. Jadi airlines juga bisa turunin tuh harga SMU-nya.
Yang ketiga juga pastinya biaya dari pergudangan juga di Kertajati kalau bisa di Bandara Kertajati ya Pak, itu juga bisa lebih rendah dibanding tempat lain. Dengan seperti itu, otomatis kiriman-kiriman dari Jawa Barat ya secara umum, artinya kita nggak cuma bicara Bandung Raya dan sekitarnya nih Pak, dari Cirebon dan lain-lain, itu bisa lewat Kertajati dan menyebar ke seluruh Nusantara. Karena sebagian teman-teman yang ada di Cimaja Kuning, di Kuningan, Cirebon, dan sekitarnya Pak ya, itu sekarang kalau mereka harus kirim ke Indonesia Timur, mereka lebih pilih lewat Cirebon. Oke. Iya, karena di Kertajati nggak ada flight ya Pak. Ya. Akan jadi sangat berbeda nanti kalau di Kertajati ada flightnya. Gitu Pak. Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Rama atas waktunya Pak. Sama-sama Pak. Ya, semoga dari diskusi ini bisa memberi gambaran buat teman-teman logistik tentang benefit untuk tol Cisumdawu ini ya Pak. Ya, amin Pak. Semoga semua dapat masukan dan semua ada pihak-pihak yang berkepentingan juga dengar nih Pak terkait masukan kita untuk tadi masalah bandara ya Kertajati tadi. Ya, betul. Baik, ya terima kasih. Selamat siang Pak Rama. Sukses selalu. Salam sehat Pak. Salam sehat Pak.